pertama ada Ibnu Khaldun, seorang pemikir dari Tunisia yang dikenal sebagai pendiri sosiologi dan ekonomi modern. Lahir pada tahun 1332, ia mengabdikan hidupnya untuk politik, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Nah, selanjutnya, apa aja sih karya-karya Ibnu Khaldun itu? Karya-karya Ibnu Khaldun itu sangat banyak. Salah satunya adalah Al-Ibar, kitab yang sangat mendunia dan menjadi sejarah dunia. Lalu, apa saja ya pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun itu? Nah, yang pertama ada motif ekonomi. Motif ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu sudut tenaga dan sudut penggunanya. Lalu ada nilai usaha atau makasih, dividen atau qoniah, alat simpanan atau zakhirah. Lalu ada teori tentang nilai juga, teori uang, teori harga, teori produksi, dan yang terakhir adalah teori siklus. Teori siklus dibagi menjadi dua, yaitu siklus populasi dan siklus keuangan publik. Berikutnya adalah Al-Makrizi, seorang sejarawan dan ekonom Mesir. Lahir pada tahun 1364, ia dipengaruhi oleh Ibnu Khaldun dan dikenal atas analisisnya yang tajam tentang ekonomi dan sejarah Mesir. Selanjutnya adalah karya Al-Makrizi. Yang pertama kita akan bahas yaitu buku-buku kecil. Buku yang pertama yaitu ada buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Nizah wa Al-Jahusum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Buku yang kedua yaitu ada buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Ilmam bi Ahbarman bi Art al-Habasyi Amin Muluk al-Islam. Buku yang ketiga yaitu buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab Tarajim Muluk al-Gharb. Dan buku yang keempat yaitu buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah, beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Ighosah al-Ummah bi Kasyaf al-Gummah. Lalu ada buku besar. Yang pertama ada buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab Al-Khobar an al-Bashar. Yang kedua ada buku yang membahas sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Durar al-Mudi'ah fi Tarik al-Daulah al-Islamiyah. Dan yang ketiga ada buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, seperti kitab Al-Suluk Ma'rifah Dual al-Muluk. Pembahasan selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Yang pertama ada konsep uang. Menurut Al-Makrizi, bangsa Arab Jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak dari Romawi dan Persia yang tetap digunakan hingga pemerintahan Al-Mutasim dari dinasti Abbasiyah. Pencetakan fulus dimulai pada masa dinasti Ayyubiyah oleh Sultan Muhammad Al-Kamil, awalnya dengan rasio 48 fulus per dirham. Setelah pemerintahan Sultan Al-Kamil, rasio ini berubah menjadi 24 fulus per dirham karena pejabat provinsi tergoda keuntungan besar yang menyebabkan inflasi dan kerugian bagi rakyat. Al-Makrizi menekankan bahwa hanya mata uang emas dan perak yang sah, sedangkan fulus diperlukan untuk transaksi kecil saja. Namun, inflasi tidak hanya disebabkan oleh jenis mata uang, tetapi juga oleh faktor alam dan kebijakan penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua ada implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menjelaskan bahwa penciptaan mata uang berkualitas buruk dapat menyebabkan hilangnya mata uang berkualitas baik. Contohnya pada tahun 569 Hijriah di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, masyarakat menyimpan mata uang berkualitas baik dan mengedarkan yang buruk. Ini menyebabkan hilangnya mata uang lama. Al-Makrizi mencatat bahwa perubahan ini dipengaruhi oleh kebijakan penguasa dan dinasti dalam pencetakan dan penentuan nilai dinar serta dirham, yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi saat persediaan logam tidak mencukupi, terutama saat harga emas atau perak turun. Yang ketiga ada konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, pemerintah harus memperhatikan pencetakan mata uang agar efektif dalam bisnis. Peningkatan pencetakan uang yang tidak seimbang dengan produksi menurunkan daya beli real. Al-Makrizi mengingatkan pedagang bahwa peningkatan laba nominal tidak selalu menguntungkan karena pengeluaran mereka juga meningkat. Sebagai produsen mereka mungkin terlihat untung, tetapi sebagai konsumen mereka tidak mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada teori inflasi. Pertama ada inflasi akibat faktor alamiah. Inflasi alamiah terjadi akibat bencana alam yang menyebabkan kelangkaan bahan makanan, meningkatkan harga, dan mengganggu ekonomi, dan menyebabkan kelaparan, penyakit, serta kematian. Pemerintah harus mengeluarkan dana besar untuk mengatasi bencana tersebut, menyebabkan defisit anggaran dan ketidakstabilan negara. Meskipun bencana berlalu, harga tetap tinggi karena gangguan produksi yang berkepanjangan, mempengaruhi harga barang, jasa, dan upah pekerja. Yang kedua ada inflasi akibat kesalahan manusia yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada korupsi dan administrasi buruk. Pejabat yang diangkat berdasarkan suap sering menyalahgunakan kekuasaan, yang menyebabkan penurunan efisiensi, moral administrasi, jumlah penduduk, tenaga kerja, serta penerimaan pajak dan pendapatan negara. Yang kedua ada pajak yang berlebihan. Pajak yang tinggi akibat korupsi membuat petani kurang termotivasi dan mengurangi lahan yang dikelola, menyebabkan kelangkaan makanan dan harga yang naik. Yang ketiga ada peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Pencetakan mata uang fulus secara berlebihan untuk menutupi kekurangan anggaran membuat nilai mata uang turun, yang menyebabkan inflasi tinggi dan kelangkaan makanan.